Shalom, selamat bertemu di hari kelima Tell a Story Week pelayanan kanak-kanak wilayah 6 2024. Saya Grace Olundus akan mengacarakan slot pada kali ini. Kita akan bersama-sama mendengar cerita siri perjalanan yang panjang yang akan disampaikan oleh kanak-kanak dari daerah Kinasaraban. Lepas ini kita akan mendengar lagu tema Tell a Story Week, yaitu God's Love. Selepas lagu tema kita akan dipimpin doa pembuka oleh Adi Eveliniel dari Gereja Mandap. Selepas doa pembuka, kita akan mendengar persembahan lagu istimewa yang bertajuk My God is So Big dari The Sibling dari Gereja di Tunga. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale. And he gave Job sons and daughters again, and protected Daniel in the lion's den. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. He blessed Hannah with a son when she was old. He led Ruth to find a new family and home, and He cooled the fiery furnace we know for Shadrach, Meshach, and Abednego. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. For I am convinced that neither death nor life, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale, and He gave Job sons and daughters again. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di kerajaan surga,
Terpujilah namamu. Kami berdoa agar Tuhan beserta kami sepanjang program ini berlangsung. Kiranya program ini dapat mengangkat namamu lebih tinggi. Bukalah minda kami supaya kami boleh memahami firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami dapat menerima kasih-Mu yang indah. Kerana semua ini kami minta dalam nama Yesus yang kami berdoa. Amin. Hai kawan-kawan, hari ini kami ingin menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk My God is So Big. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The heavens are His, the mountains are His, the stars His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The rivers are His, the mountains are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Kita pertama bertajuk Semak Api Tidak Terbakar oleh Adi Faith Olumis dari Gereja di Tunga. Cerita kedua bertajuk Ke-10 Turah, diceritakan oleh Adi Enelis Cici dari Gereja Bongol. Cerita ketiga bertajuk Menyeberangi Laut Teberau yang akan diceritakan oleh Adi Brena Kelsey dari Gereja Sarangkul. Cerita yang keempat yang bertajuk Yosua yang akan diceritakan oleh Adi Lukasel Jeffrey dari Gereja Kinasaraban. Selamat mendengar. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Hai, nama saya Feta Lumis. Saya dari Gereja di Tunga. Tajuk cerita saya ialah Semak yang Tidak Terbakar. Cerita ini dapat dijumpai dalam Keluaran 3. Ini adalah Musa. Ini adalah Yitro, mertua Musa. Musa selalu mengembalakan domba-domba Yitro. Mereka hidup gembira di Median. Pada suatu hari ketika Musa membawa domba-domba itu ke satu tempat di gunung, yakni Gunung Horeb. Itu Gunung Horeb. Musa mendapat tahu bahwa satu daripada dombanya telah hilang. Musa mencari di sekitar itu. Dia terjumpa domba itu di sebelah semak. Musa ternampak semak itu terbakar tetapi tidak hangus. Musa mendekatinya. Malaikat Tuhan mulai menampakkan diri. Musa, tanggalkan kasut kamu kerana tempat yang kamu berdiri itu kudus.
Musa menanggalkan kasutnya. Tuhan berfirman kepadamu supaya membebaskan umatnya yang dari penghambaan di Mesir, kerana Tuhan telah mendengar seruan dan tangisan mereka. Apa jika Firaun tidak mempercayai saya? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan tongkat itu. Ia telah menjadi ular. Pegang ujung ekor ular itu. Ia menjadi tongkat kembali. Apa jika Firaun tetap tidak mempercayai saya? Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan tanganmu. Alamak, tangan saya sudah dipenuhi dengan penyakit kusta. Masukkan kembali tanganmu. Tangan saya dah kembali menjadi seperti asal. Berfirman kepada Musa untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Pelajaran yang kita dapat dari cerita ini ialah Tuhan membebaskan kita dari penghambaan dosa. Sekian itu saja cerita dari saya. Bye. Tuhan kepada Raja Firaun. Yang ke-1, air menjadi darah. 2, tulah katak. 3, nyamuk. 4, lalat. 5, penyakit sampar pada ternak. 6, bara. 7, hujan ais. 8, belalang. 9, gelap gulita. Yang ke-10, kematian anak sulung. Hai kawan-kawan semua, nama saya Briana dari Gereja Sarangkul. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Menyeberangi Laut Terberau. Cerita ini terdapat dari ayat Keluaran 14 ayat 21 hingga 31. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanan mereka. Tetapi mereka tidak boleh meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan Musa menghulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut terberau itu pun terbelah, dan di tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel pun berjalan di tengah laut, dan ada tembok air di kanan dan di kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusuli bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar menghulurkan tangannya supaya air laut kembali menjadi normal. Air laut itu pun kembali mengedup, dan seluruh pasukan Firaun ditenggelahi air. Bangsa Israel
bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Ayat hafalan. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. 2 Tawarik 25 ayat 8. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Yosua dan tembok Yeriko. Setelah bangsa Israel berhasil menyeberangi Sungai Yordan dengan bantuan Allah yang ajaib, Yosua pergi menyendiri untuk menyusun rencana seterusnya. Ia memandangi tembok Yeriko yang tinggi dan kokoh itu. Saat Yosua menyendiri, Yosua melihat seorang laki-laki dengan membawa pedang di tangannya. Yosua berkata, Siapakah engkau?" "Aku panglima bala tentera Allah." Yosua segera berlutut. Yosua jadi tahu bahwa Allah akan menolong orang Israel. Kemudian Allah berbicara kepada Yosua melalui malaikat itu dan memberitahu cara mereka merebut kota Israel. Kota itu telah diserahkan kepada bangsa Israel. Allah memberitahu cara kepada Yosua, sebuah cara yang sangat aneh. Pertama, bangsa Israel harus berjalan melilingi kota Yeriko 1 kali dalam sehari selama 6 hari. Sementara 7 iman berjalan di tengah-tengah pasukan tentara sambil meniup sangkala yang terbuat dari tanduk domba jantan. Bangsa Israel mengikuti rencana perang itu. Yosua berpesan kepada orang Israel, selama 6 hari itu mereka tidak perlu bersuara. Dan pada hari yang ketujuh, bangsa Israel bangun pagi-pagi. Mereka mengatur barisan dan mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Sama seperti hari-hari sebelumnya, tetapi pada putaran yang ketujuh, ketika para imam meniup selangkah, berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Yosua berkata, "Sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Ketika mereka berseru dan bersorak, tembok Yeriko menjadi runtuh dan bangsa Israel berhasil masuk dalam kota itu dan merebut serta menduduki kota itu. Semua orang di sana berhasil dilumpuhkan, baik
raja, prajurit atau rakyat. Hanya Rahab, perempuan Yeriko, yang menyelamatkan dua pengintai yang diutus oleh Yosua. Rahab benar memberi tanda tali merah di rumahnya, seperti yang menjadi janji pada waktu itu. Rahab dan keluarganya diselamatkan oleh orang Israel. Pada masa ini, sekali lagi kita akan menyanyikan lagu tema untuk Tell a Story Week yang bertajuk God's Love. Selepas lagu tema ini dinyanyikan, kita akan dipimpin doa penutup oleh Adik Lovely Kaylee dari Gereja Mandap. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale. And he gave Job sons and daughters again, and protected Daniel in the lion's den. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. He blessed Hannah with a son when she was old. He led Ruth to find a new family and home, and He cooled the fiery furnace we know for Shadrach, Meshach, and Abednego. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. He blessed Hannah with a son when she was old. He led Ruth to find a new family and home, and He cooled the fiery furnace we know for Shadrach, Meshach, and Abednego. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. For I am convinced that neither death nor life, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just
kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih karena sudah memberkati kami sepanjang acara ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Wah, puji Tuhan. Syukur, syabas dan tahniah kepada anak-anak yang telah menyampaikan cerita yang begitu lancar dan menarik tadi. Kita telah mendengar cerita yang ada nilai murni beserta pengajarannya. Soalan kuis kita pada hari ini diberikan dalam bentuk Google Form. Pada petang nanti, sila hantar jawaban Anda. Siapa cepat dia dapat. Kita ada hadiah yang menarik menanti Anda. Baiklah, sampai di sini saja untuk hari ini. Jangan lupa slot kita esok ya bersama dengan daerah Tenggilan. Sekian dari kami PKK Daerah Kinasaraban. Bye, jumpa esok.